Dengan penuh sukacita dan kasih Tuhan, saya jemput kita sekalian berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman versi pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama dengan jelas. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dan kita juga mengasihi Tuhan dalam kebersamaan saat ini, akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus. Pelayanan baptisan kudus itu dilaksanakan berdasarkan ketaatan pada perintah Yesus Kristus yang mengatakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudara, dari perintah itu menjadi jelas bahwa pemberitaan kerajaan Allah itu berkaitan erat dengan pelayanan sakramen baptisan kudus. Melalui sakramen baptisan kudus ada dua hal yang hendak dinyatakan, yaitu pertama, air yang dipercikan atau yang di dalamnya orang diselamkan untuk baptisan itu citra kehidupan dan citra kematian. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang patut menerima hukuman Allah, dan karena itu tidak dapat masuk kerajaan Allah kalau tidak diperanakan kembali. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Demikian Injil Yohanes 3 ayat 5b. Oleh baptisan kudus kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kematiannya di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Sehingga serentak dengan itu kita dipersatukan dengan kebangkitannya untuk hidup dalam hidup yang baru. Kesaksian Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5 itu. Kedua, firman yang diucapkan pada saat baptisan berbunyi, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hal ini berarti dibaptis dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan bahwa Allah mengadakan suatu perjanjian yang kekal dengan kita dan dengan anak-anak kita, serta mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dibaptis dalam nama Anak, menyaksikan dan memeteraikan bahwa kita disucikan dari dosa-dosa kita dan dijadikan anggota-anggota tubuhnya. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darahnya yang menyucikan kita dari segala dosa dan kecemaran kita. Dibaptis dalam nama Roh Kudus, menyaksikan dan memeteraikan bahwa Roh Kudus rela mendahului kita masing-masing dan memberi kehidupan yang baru kepada kita. Dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memberi kita kemenangan atas iblis dan atas segala kuasa kegelapan. Selanjutnya, mari dengarkanlah pengajaran tentang baptisan anak-anak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, meskipun anak-anak kita belum mengerti tentang baptisan itu, janganlah kita lalai untuk membaptis mereka, karena mereka juga diperkenan Allah untuk menerima perjanjian anugerahnya
di dalam Yesus Kristus. Dan kalau gereja melayani baptisan anak-anak, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pun telah termasuk dalam kematian Kristus karena dosa, ya, dosa Adam dan Hawa. Tetapi oleh Yesus Kristus mereka diterima dalam anugerah Allah, sebab kepada mereka pun berlaku janji Allah. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itu kesaksian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Sebab itu haruslah anak-anak kita dibaptis sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaannya dan perjanjiannya. Orang tua dalam hal ini, ibu, bapak, bersama juga tentu saksi-saksi baptisan. Kamu harus bertanggung jawab dalam hal mendidik serta mengajarkan kepada anak-anak ini tentang pengajaran agama Kristen. Baik di rumah atau di sekolah minggu, supaya mereka nanti dapat mengerti tentang baptisannya itu sendiri. Ibu bapak yang anak-anaknya ini akan dibaptis, tentu ada saksi-saksi. Berdiri, saudara-saudara tadi telah mendengar bahwa baptisan kudus adalah perintah Allah yang telah memeteraikan perjanjiannya kepada kita dan kepada anak-anak kita. Karena itu, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara, saksi-saksi baptis yang ada pada saat ini percayakan hal ini, saya akan silahkan sebentar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di sini di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya sebagai saksi. 1. Apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus sesuai kesaksian Alkitab? Baik itu perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. 2. Apakah saudara-saudari mengaku percaya bahwa berdasarkan janji Allah, maka anak-anakmu ini diterima dalam perjanjian Allah, dan karena itu mereka dibaptis sebagai anak-anak Allah dan anggota jemaatnya? 3. Apakah saudara-saudari berjanji akan mengajar anak-anak ini dalam iman kepada Yesus Kristus, dalam pengajaran di rumah, dan akan membimbing mereka untuk mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu dan pelajaran agama Kristen yang diselenggarakan oleh gereja, serta berusaha menjadi teladan yang baik sampai mereka percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Selaku pelayan Yesus Kristus, saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah jawab saudara-saudara? Saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan bersama-sama, dan orang tua dan saksi baptis pada saat ini, marilah berdoa.
Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu. Kiranya oleh pengasihan-Mu Engkau menyambut dan menerima anak-anak ini dalam persekutuan-Mu. Berkatilah kiranya anak-anak ini, kuduskan dan urapilah mereka dengan roh dan firman-Mu. Supaya mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan mereka dan hati, serta seluruh hidup mereka boleh menjadi tempat kediaman-Mu. Amin. Tuhan Yesus pernah berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan. Brian Ten, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Adelio Ten, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa di surga, berikanlah kepada anak-anak ini karunia-karunia Roh-Mu yang kudus, supaya mereka berkelimpahan dalam rahmat-Mu, supaya kelak mereka ini mengabdi kepadamu sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, karena bagimu-lah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali.